crack it. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat kesempatannya. Maka pada pagi hari ini ya kita bisa berkumpul di ruang serbaguna ini di SMK Bukat ini dalam keadaan sehat, dalam rangka kita belajar bersama untuk praktek ekoprint ya. Nah, untuk selanjutnya bahwa teknik ekoprint ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu yang mungkin sudah ibu pernah lakukan itu yang teknik ponding. Teknik ponding itu teknik pukul. Jadi banyak ini kain sudah nanti dikasih kamas, daunnya taruh sini dilapisi, dilindungi daunnya pakai kain juga, dipukul-pukul. Nah, pukul-pukulnya itu harus rata karena pukulnya yang sini keras, sini lemah, sini belum rata, itu nanti efeknya jadi demblong-demblong, daunnya nggak bisa rata. Nah, itu kalau teknik pukul itu gampang, itu terus dipukul sudah selesai. Cuma kurang bervariasi ya, karena dasarnya harus putih. Nah, kalau yang akan kita pelajari hari ini itu namanya teknik medium atau blanket. Blanket itu kita menggunakan selimut, kain selimut, jadi 2 lembar. Yang satu kita sebut kain utama ya, ini nanti kain utamanya ada di sini, nanti saya jelaskan. Yang satu blanket atau selimutnya, itu yang membuat efek warna. Nah, yang blanketnya itu direndam di zat pewarna alam ya. Nah, sekarang itu ada 2 macam. Sebenarnya ada lagi sih, setiap produsen itu mempunyai teknik atau formula sendiri-sendiri. Karena mereka berdasarkan pengalaman mereka. Kalau kita di dunia pendidikan ya harusnya tugasnya meneliti. Nah, saya juga sudah meneliti ekoprint ini dengan berbagai mordant ya. Ini hasil penelitian saya, ini banyak sekali ya, nanti bisa ibu presani apa toh bedanya ini. Nah, ini yang kunjung ya, yang merah ini. Nah, nanti ada yang geran, ada yang secang, ada yang manggis, ada yang mengkudu. Sangat banyak sekali zat pewarna alam itu akan mempengaruhi warna di hasil ekoprint. Nah, sekarang nanti bisa ibu tulisani ya. Sekarang urutan ekoprint itu yang teknik blanket atau yang medium itu satu ya, itu langkah sorting. Sorting itu kain ini direndam pada TRU atau deterjen tanpa busa, tanpa pewangi, deterjen murni. Nah, ini dicuci biasa, terus dibilas, diangin-anginkan. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan kotoran yang ada pada kain saat proses pembuatan kainnya itu sendiri. Ada zat kimia, ada kotoran apa-apa. Nah, lalu langkah kedua itu primordan. Primordan itu kita menggunakan semua dengan tawas ya, dengan soda as. Nah, itu direndam dalam 8 jam. Jadi yang tadi sudah di TRU itu direndam dalam larutan tawas dan soda as ya, ukurannya nanti ibu tulisan di sini ya, itu selama 8 jam minimal. Jadi saya kalau mau primordan itu malam mau tidur jam 8 gitu atau bar maghrib, itu kita 10 liter air atau 20 liter air tergantung dari airnya, tinggal dikalikan, tawasnya itu 14 gram per liter, soda asnya 6 gram per liter. Nah, itu kita kasih air panas mendidih ya. Setelah dilarutkan, kainnya ini dimasukkan, harus kecelup. Nah, paginya kita bilas
kita angin-angkan lagi. Nah ini saatnya ini sudah saya TO, sudah saya pre-mortem. Makanya untuk mempercepat pelatihan ya biasanya sudah saya bawakan kain yang siap. Nah kalau dari awal terus kita nginep di sini. Nah gitu. Nah sekarang tahap yang ketiga ya. Nah ketiga bisa ke sini dulu Mas. Ya. Yang ketiga langsung ibu aja ke sini. Nah ini mau bisa cuka, air cuka bisa, simplokos bisa banyak. Nah kalau saya praktekkan semua nanti banyak banget ya. Nah ini contohnya 3 aja. Justru kita penelitian nanti efeknya apa? Ini yang pos ya. Nah ini yang kain blanketnya, kain selimut. Ada yang bilang selimut, ada yang blanket. Nah selimutnya ini kita menggunakan sat warna alam. Nah membuat sat warna alam ini banyak sekali dijual sudah dalam keadaan kering. Ini tegeran, ini secang, ini tinggi, ada manggis, ada mengkudu, ada emer, ada mahoni, ada ketapang, banyak sekali. Ya, nah ini saya menggunakan 3, ini nanti masing-masing 4, ininya juga 4, jadi nanti 12. Ya, nah ini membuat sat warna alam ini kita harus merendam dulu 1 kilo pewarna alam, kayu-kayuan itu atau buah ataupun daun ya, itu direndam dalam 10 liter air. 1 kilo 10 liter air, kasih garam 1 sendok. Itu semalam. Paginya kita rebus dengan api kecil 3 jam. Terus baru disaring. Hasilnya seperti ini. Nah ini membuat ininya senyap. Nah kalau saya di sini lagi rebus kapan rampung. Jadi saya memang selanjutnya dijerigen-jerigen. Ya. Nah ini menghasilkan sat warna ini. Lah perlu mahasiswa saya suruh meneliti dengan direbus berapa jam, dengan apa, hasilnya beda kan. Nah ini kalau sudah berubah cair begini maksimal 1 bulan. Masih setelah 1 bulan ada yang rusak, ada yang enggak. Secang ini tidak rusak, tapi yang lain rusak. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah 1 minggu ya, ini kan membuatnya 2 hari yang lalu. Nah, waktu mau tadi saya kasih kain, ini harus direbus dulu. Dalam keadaan panas tadi saya masukkan di plastik. Karena ini minimal 1 jam, lebih lama lebih bagus. Nah, jadi nanti cepat, ya. Nah, ini sudah 1 jam lebih ya, udah saya di rumah tadi jam 6, tidak apa-apa, malah bagus. Nah setelah itu treatment daun. Treatment daun sama, bisa cuka, bisa tunjul, bisa tawas, bisa air saja, silahkan. Nah kalau saya itu yang tanin dan tawas, nanti saya kasih treatment daunnya yang tunjul. Tapi kalau yang tunjung nanti treatment tanpa treatment, nanti terlalu gelap. Ini kan sudah hitam, nanti jadinya agak abu-abu. Ini juga nanti abu-abu. Maksudnya sudah agak gelap. Nah, nanti tanin, untuk yang tanin nanti bisa Bu diceng antara yang tunjung dan yang air. Ibu silahkan nanti terserah. Ya. Nah, nanti langkah selanjutnya ini kan 30 menit Bu. Nanti ini diperes, tapi sudah menyiapkan plastik. Plastiknya sudah ada, ya. Plastik ditaruh, ini diperes. Daunnya nanti ini harus ibu-ibu harus diangkat dulu, diangkat, ditiriskan, dilap satu-satu pakai tisu makan. Asal ya, nanti seruan anak-anak, ya. Ini dilap harus. Nah setelah begitu dilap, tempel. Terus meres ini letakkan di atasnya, kasih plastik lagi, digulung. Push 2,5 jam. Sudah selesai. Nanti sudah dingin dibuka. Saat senangnya itu membuka lontong tadi. Senangnya di situ. Dan hasilnya beda-beda. Nanti itu silahkan. Justru nanti dieleng-eleng, nanti di ujungnya indah. Tadi ini milih tawas, KU-nya tawas, KB-nya apa. Nanti ini dicamping aja Bu. Karena mahasiswa itu kan ini dengan 5 pewarna, ini dengan 5 pewarna, ini dengan 5 pewarna.
Oke, itu satu ya. Ya, nanti ora tuh kan tapi hampir ono 10 sambil bisa pilihan lain. Ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya ibu-ibu daunnya dicari, ditiriskan, dilapis sendiri-sendiri pakai tisu, pakai kaos tangan. Karena kalau yang ini tidak berwarna Bu, kalau ini nanti kukunya jadi ilir kayak ada dibuat. Ini itu paling bagus daya serapnya itu sutra. Sutra pasti jadi segala macam daun. Nah, ini sutra. Nah, ini namanya KU-nya, kain utama. Nah, ini kain utamanya untuk kain blanketnya atau selimutnya itu bisa menggunakan rayon ataupun primisima. Ini tapang ke tapang. Ini Bu, kenapa jadi jelek ini? Ini waktu mengelap daun kurang bersih. Jadi kan ada air, nanti ketumpuk kan, blobor. Jadi kering ya. Nah, ini coba, ini kan KU. Ini dengan warna tinggi ya. Tapi saya fiksasi nanti setelah lontongnya jadi tadi ya, dibuka. Nah, setelah 1 minggu baru difiksasi. Nggak boleh langsung dari lontong dibuka fiksasi, nggak bisa. Jadi dibiarkan dulu 1 minggu untuk meresap toh. Nah, baru difiksasi. Nah, fiksasinya itu boleh dengan tunjung atau tawas atau kapur tohor. Nah, kalau saya paling suka dengan tawas dan tunjung. Bedakannya apa? Kalau kita fiksasi dengan tunjung jadinya gelap. Ya, kalau kita fiksasi dengan tawas jadinya terang. Nah, ini bedanya. Ya. Ini kalau saya fiksasi dengan tunjuk ya gelap. Saya foto-foto dulu. Nah, ini beda sekali kan? Zoom atau dibalik terserah. Itu nanti masing-masing bisa tahu gitu loh. Tawas fungsinya untuk apa ya Bu? Untuk mengunci kan, tadi kan sudah dibuka dengan tawas. Nah, untuk fiksasi itu kan tahapnya kan sorting, primordan, postmordan, fiksasi mengunci warna biar tidak luntur nah, ya. Fiksasi ini bisa tunjung, bisa kapur, bisa tawas, terserah. Nah, masing-masing fiksasi ini mempengaruhi efek warna hasilnya. Oh. Nunggu kering dulu baru difiksasin apa? 1 minggu. 1 minggu setelahnya nggih. Supaya sudah melekat dulu warna daun di kain. Ya, Bu. Wow. Ini pas